attitude, karakter dan semuanya sudah menjadi lebih baik, otomatis karir akan naik. Kalau hidupnya naik kan, Iya. secara nggak langsung. Kalau taraf hidupnya naik, orang-orang di rumahnya kan happy. Oh iya Mas, Ya, kata orang nih, seorang siapa? orang-orang Bu. Orangnya gitu. Kata orang kan berarti banyak awalnya iya, orang. iya. Gimana? Ada yang bilang nih, leader itu nggak ngasih tahu penilaian baiknya, biar dia tuh nggak kesaingi. Biar penilaian baiknya itu nggak semakin bertambah Ya, karyawannya itu. kalau itu manusiawi ya. Manusiawi biasanya, itu kenapa saya tadi bilang bahwa emosional itu penting. Ketika emosional tidak terjaga, maka hal-hal yang negatif itu akan muncul. Seringkali terjadi memang senior ataupun leader itu nganggep orang baru itu sebagai saingannya. Apalagi yang sudah berumur, itu mereka nganggep bahwa orang baru yang lebih kreatif itu adalah saingannya dia, kemudian dia takut untuk ditendang dari perusahaan. Itu kenapa emosional itu harus benar-benar terjaga, dan perusahaan harus bisa memilih dan memilah siapa orang yang tepat diberi estafet leader tersebut. Ya, kalau kita ngomong itu ada apa enggak? Ada. Memang realitanya, kalau saya ngomong realitanya, Pasti memang ada ya. ada hal semacam itu. Makanya gini, Rasa takut. Sistem mekanisme cheatingnya adalah, kita ngomong cheatingnya, seorang karyawan ya deket-deketlah sama pimpinanmu gitu. Yang Langsung ya deket dalam arti gini, membuat pimpinan itu merasa senang. Bagaimana caranya? Contohnya nurut, yang pertama nurut, gak banggel, gak ngeyel gitu, kayak semacam itu. ngeyel kan kata emang beda pendapat. Iya benar. Tapi kalau kita sudah tahu wataknya kayak seperti itu, ya jangan ngeyel. Gitu. Kan bisa dong dilihat, oh ternyata orang ini di belakang ngomongin jelek tentang aku. Ya berarti jangan dimusuhi, tambah deketin gitu. Kenapa? Nah kalau dimusuhin tambah parah. Oh iya. Iya. Musuh itu nggak usah dijauhin, deketin lah, bisa jadiin sahabat. Iya bener. Iya. Nah kalau ketemu sama orang-orang kayak gitu, leader kayak gitu yang takut bahwa anak baru adalah saingannya dia, ya hancur sudah. Bahkan akan sulit menemukan orang-orang yang berpotensi. Gitu. Makanya perusahaan yang baik adalah memberikan target kepada seorang leader untuk menciptakan leader yang baru. Harus bisa. Kalau nggak bisa, berarti perusahaannya masih salah arah. Gitu loh. Tidak, kurang memahami konsepnya tadi. Oh iya. Bahwa manusia itu dilengkapi dengan semua perasaan yang mana kalau saya bilang takut disaingi ya manusia. Gitu. Kan ya nggak mungkin cuma leader kan cuma satu, pasti kan namanya juga perusahaan semakin berkembang pasti kan banyak karyawan baru. Betul. Jadi harus banyak leader juga. Iya. Dan mau nggak mau regenerasi itu harus ada. Iya. Regenerasi perusahaan itu memang ada. Jadi itu kenapa ketika saya keluar, mundur atau dikeluarkan atau apapun juga, mindset saya tata bahwa saya misalkan tidak dibutuhkan di tempat itu dan perusahaan itu mencari orang yang lebih oke, berarti waktunya perusahaan tersebut untuk regenerasi. Gitu loh. Jadi seringkali saya bilang kalau sama teman-teman tim gitu ya, perusahaan manusia itu sama seperti pohon, daun, yang mana itu daun tua akan berguguran, dan daun tua itu tadi akan memberikan energi kehidupan ke pohon tadi untuk memunculkan daun yang baru. Iya, jadi bubuk ya, jadi bubuk. Itulah leader yang sebenarnya. Nah, makanya skillnya di-share. Iya. Kalau nggak di-share ya ilmunya dibawa mati. Kan gitu. Jadi nggak takut kesaingi. Nggak takut. Bahkan kalau mungkin leader di sana yang takut kesaingan ya, mikirlah seperti ini, rubahlah konsep pemikiran seperti ini.
Kalau timku lebih pintar, artinya kerjaanku lebih ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau timku lebih pintar, artinya aku harus lebih pintar lagi. Oh iya. Artinya apa? Nilainya leader tadi lebih tinggi lagi. Value-nya akan meningkat lagi karena mengetahui skill yang lebih banyak lagi. Kan sekarang gitu. Kan gini, ibaratnya gini ya. Iya. Ini pintar nih. Iya. Ya, ini staffnya. Iya. Ini leadernya. Dia naik ke atas nih. Dia pinternya sama nih. Iya sama. Nah, kalau leadernya ini mikirnya itu saingan, kan ditendang nih. Jangan mikir itu saingan, tapi dia harus mikir, wah dia udah pintar sekarang, aku harus lebih pintar lagi. Naik nggak? Bener. Ketika skillnya naik, yang didapatkan naik nggak? Iyalah. Lah ya harus mikir kayak gitu. Daripada nendang terus dia dapat karyawan lagi, ngajarin lagi. Capek. Iya. Itu kenapa kontrol emosi penting. Kalau Cari sisi positifnya lah ya. betul. Kalau nggak bisa kontrol emosi ya jadi staff aja. Iya. Penting sekali emosi buat leader ya. Ya. Terus tanggung jawabnya leader itu apa aja? Tanggung jawabnya kalau saya bilang dari sisi apa yang pernah saya lakukan ya, tanggung jawabnya adalah membuat stafnya ataupun timnya taraf hidupnya menjadi semakin lebih baik. Simple. Kenapa gitu? Karena itu nanti akan menjadi lebih luas lagi. Jadi gini Mbak, kalau Simpelnya. ya, Simpelnya. ya itu tadi simpelnya. Sudah selesai berarti. Ya enggak ada lebih Oke, lebih agak dijabarkan agak jabar. tapi nggak terlalu luas ya. Oke. Jadi gini, kalau misalkan nih si timnya tadi taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih happy ya, secara nggak langsung kita ngomong masalah salary ya, Iya. pemasukan. Nah kalau pemasukan naik itu ya gara-gara apa dulu? Karena ada penyebabnya loh. Satu, skillnya dia naik. Dua, sesuai dengan harapan perusahaan. Ya. Tiga, attitude, karakter dan semuanya sudah menjadi lebih baik. Otomatis sekali akan naik. Taraf hidupnya naik kan? Iya. Secara nggak langsung. Kalau taraf hidupnya naik, orang-orang di rumahnya kan happy. Dulu pakai Beat ya berangkatnya, kemudian 3 tahun lagi berangkatnya pakai Brio. Wish. Kan taraf hidupnya naik. Iya. Artinya tugasnya dia sukses, berhasil. Gitu. Jadi seorang leader yang mampu meningkatkan taraf hidup timnya, berarti dia sukses. Nah, jadi tugasnya sebenarnya itu bukan untuk di angka perusahaan, bukan. Angka perusahaan itu akan mengikuti kalau timnya itu pintar. Lah gitu sih. Jadi perusahaan nggak eman-eman ngasih uang banyak ya? Iyalah, secara nggak langsung kan. Kalau omsetnya nambah, ya kan kecepatan, balik lagi. Oh iya benar. Iya. Kalau omsetnya nggak naik, yang dibagikan apa coba? Nggak ada. Iya. Bener. Terus ya kan itu kan naungin karyawan ya banyak nih. Terus kan pasti ada banyak masalah kan. Oh iya. Tim kan pasti ada banyak masalah. Terus caranya leader itu gimana menangani masalahnya? Masalah. Iya kan dia kan katanya nggak boleh egois tadi kan. Iya, nggak boleh egois. Iya, caranya gimana? Untuk masalah harus saya flashback lagi dengan perkataan saya mengenai nggak boleh pilih kasih, harus emosional stabil ya. Iya. Saya ngeblank. Apa pertanyaanmu? Cara menangani masalah tim. Oh ya, cara menangani masalah tim. Oke. Iya, timnya ada masalah, bukan sampai ini bermasalah loh. Timnya. Oke. Harus kontrol emosional ya. Jadi dengan mengontrol emosional tadi, mengatasi masalah itu bisa dilakukan. Mengatasi contohnya seperti ini, kalau ada sebuah masalah biasanya pertengkaran. Iya. Ya, pertengkaran kan umum terjadi antar karyawan. Antar karyawan, gontok-gontokan, apalagi saling tuduh biasanya. Bukan salahku, salah dia. Sing satunya lagi juga gitu loh. Aku nggak salah, sudah seperti ini, salahnya dia gitu. Ya, dia harus tahu seluk-beluk permasalahannya di mana dulu. Kemudian dia juga harus tahu karakteristiknya itu dari karyawannya itu apa saja. Iya.
Lah harus bisa membaca karakter. Itunya. Kalau nggak bisa membaca karakter, masalah itu tidak dapat diselesaikan. Tak kasih contoh rumus kecil, ya rumus kecil mengenai karakter ya. Kita lihat aja orang yang punya karakter, contohnya karakternya ini suka praktek atau karakternya ini fighter, yang kan sempat saya bahas fighter ya. Oh iya, fight. Sempat saya bahas fighter. Biasanya ciri khasnya orangnya lebih ke cenderung tolak ukurnya dia adalah di apa yang dia selesaikan, menggebu-gebu, aktif, nggak pernah diam, kemudian suka kegiatan di luar gitu. Kemudian ketemu sama banyak orang gitu. Iya. Nah, ketika ada sebuah masalah, katakanlah dia harus dihukum gitu ya, gampang, suruh duduk diam, nggak boleh bergerak, nggak boleh pindah dari tempat duduk selama setengah hari. Ya nggak bisa kan, dia orangnya apa? Kalau bahasanya ekstrovert, iya nggak bisa diem. Nah, ya makanya itu caranya kayak gitu tadi. Simpel itu ya? Iya, menghukumnya kayak gitu. Suruh aja diem, nggak boleh gerak dari tempat duduk. Sehari penuh lah katakanlah, kalau sudah sempat kayak gitu. Saya dulu dia tim di lapangan gitu ya, tak suruh diem, duduk dari jam masuk jam kerja sampai pulang kerja. Mas ampun. Diem nggak gerak. Ya ampun. Jadi nggak ngapa-ngapain. Kapok Jadi dia makan sampai tak beliin makan, tak ambilin meja, wis makanan gitu. Minum tak ambilin minum, tak boleh ambil sendiri gitu. Alah. Nah, itu cara menyelesaikan, itu contoh kecil ya. Kapok ya dia. Dibikin kapok, kalau dia bermasalah ya dihukum sesuai dengan karakternya. Iya, berarti ini karakternya itu Harus tim. tahu Karakter tim. Harus bisa membaca karakter. Itu kenapa kedekatan antara leader dan karyawannya harus bisa dijalin gitu. Apalagi kalau menyelesaikan dua masalah pertengkaran, harus tahu problematikanya apa, harus nelusuri satu-satu, harus bisa jadi penengah, harus bisa ngomong antara satu dengan satunya lagi, itu bahasanya beda. Yang satunya katakanlah sikapnya seperti ini, yang satunya lagi sikapnya seperti itu. Cara ngomongnya juga dibedain, intonasinya juga dibedain. Iya. Itu salah satu cara nyelesain dari masalah. Iya. Kuncinya adalah bisa membaca karakter seseorang. Nah, kalau ingin bahas detailnya bikin podcast aja. Karakter. Next time. Ya karakter. Oh iya benar. Iya. Itu dapat itu lagi deh. Dapat itu. Wah, ini saya salah ngomong gitu. Salah ngomong. Saya ini dapat itu. Iya. Terus apa? Lagi. Apalagi ya kan. Oh iya, balik lagi nih. Soal SPV kan ini ya. Kan biasanya kayak kantornya kan luas nih, kadang juga banyak cabang juga nih. Iya. Cara dia membagi waktu buat ngawasi karyawan sama komunikasi sama pimpinan gimana? Ya, sekarang kan zaman modern. Iya. Iya, zaman modern. Artinya paket internet juga sudah murah. Biasanya meeting juga dari jarak jauh. Pakai kuota. Kalau misalkan apalagi yang supervisor yang di lapangan ya. Supervisor di lapangan otomatis mereka jauh dari wifi kan. Ya sudah, ya tinggal beli paket internet aja, Zoom gitu. Iya. Jadi ngobrol sama manajernya atau telepon. Ya makanya itu memang secara nggak langsung komunikasi dalam era kapanpun itu tetap dibutuhkan. Iya. Contohnya gini, saya sempat membahas sama Mbak Hadi, ngobrol. Saya ngomong sama Mbak Hadi, Mbak, ternyata saya baru sadar Apa? semua orang itu masih butuh pulsa. Kenapa? Karena ada pakai data, ada wifi kok masih butuh pulsa. Masa aktif. Oh iya bener. Oh iya bener. Saya gara-gara lupa, lama nggak ngisi. Di rumah ada wifi, di kantor ada wifi. Tiba-tiba ada notif, masa aktif nomor kamu tinggal mampus. Gak bisa dikasih dong. Iya, mau nggak mau ya pulsa. Iya bener. Makanya kayak semacam pulsa itu masih dibutuhkan kok sebenarnya untuk semua orang. Semua orang. Jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan,
bagaimana cara komunikasinya ya sekarang modern, telepon Telepon. gitu. Telepon sama manajernya, kemudian Zoom sama manajernya untuk meeting yang di daerah-daerah itu. Kan biasanya kalau kantor kan pusat ada di kota, Iya, cabang kan ada di daerah. di daerah. Tadi kan Mas Jamal udah bahas nih, kalau menyelesaikan masalah karyawan kan harus tahu apa karakternya ya. Ya, Terus kalau dia udah tahu karakternya, terus tapi dia nggak tahu cara menyelesaikannya ya apa? cara Harus kreatif kan? menyelesaikannya. Berarti dia harus kreatif kan? Ya, Seorang leader. kreatif dalam menyelesaikan masalah maksudnya. Iya. Kreatif itu bisa dipakai untuk banyak fungsi. Jadi tidak hanya sebatas untuk membuat sebuah ide. Makanya itu tadi Dapat ide. yang gitu. Jadi kreatif itu contoh kreatif dalam memasak, kreatif dalam menyelesaikan masalah, kreatif dalam membuat orang tersenyum gitu kan. Ya kreatif itu memang dibutuhkan dalam berbagai macam hal. Karena pada dasarnya solusi Iya. terbentuk atas dasar Masalah. iya masalah. Ya memang harus kreatif. Kreatifnya salah satu contohnya adalah saya yang tadi udah ngasih contoh tak suruh duduk diam. Itu kan salah satu bentuk kreatif Iya. daripada tak omeli. Karena orang koleris secara langsung saya ngomong dia nggak ngereken gitu, masuk kanan keluar kiri Iya. nggak peduli gitu. Karena orang koleris cenderung lebih suka menguasai ataupun orang lain dianggap di bawahnya sama dia. Oh iya lah. Iya, itu orang koleris makanya. Tadi podcast lagi nih nanti. Iya. Itu podcast lagi nextnya ya. Nextnya kita bahas tupas koleris ya apa? Itu kenapa orangnya suruh duduk diam, itu salah satu bentuk dari kreatif. Dia nggak ngapa-ngapain, duduk diam, dia pasti tersiksa seperti di neraka karena biasanya hyper ya, Oh iya. gerak gitu kan, loncat, diem-diem, teriak-teriak. Ya. Aktif sekali ya. Aktif itu salah satu memang harus di kreativitasnya dalam membentuk sebuah lingkungan itu diperlukan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kesimpulannya nih, Daya. Langsung kesimpulan aja. Apa masih ada yang dibahas lagi, Mas? Nah, ada yang ditanyakan lagi. Udah kayaknya nanti biar ada yang tanya biar ditulis di kolom komentar Oke, aja. boleh. Jadi kesimpulannya nih, jadi seorang pemimpin itu harus tahu sifatnya karyawan. Satu. Iya, harus kreatif juga kan ya tadi. Kontrol emosi yang paling penting. Iya. Benar sekali. Karena kalau tanpa kontrol emosi nanti timbullah anak emas ataupun Iri. keruatan itu menjadi semakin menjadi ya. Iya, harus. Jadi mentalnya seorang leader itu harus ditata dari awal. Benar sekali. Sangat menarik sekali nih, Mas Jamal. Terima kasih ya Mas Jamal ya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanyakan lagi bisa di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih ya Mas Jamal sudah di sini ada menemani saya ngobrol. Oke. See you next time Mas Jamal. See you next time semuanya.